Hai, salam bertemu dengan Ferry Laurentius. Kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi dan pelaporan keuangan. Kita akan membahas dan memulai pembahasan tentang hubungan proses bisnis, transaksi, dan akuntansi. Bagaimana akuntansi terjadi? Proses akuntansi ada untuk mencerminkan proses bisnis yang terjadi pada suatu entitas. Proses bisnis yang terjadi pada suatu entitas akan menghasilkan transaksi atau sering disebut dengan peristiwa bisnis. Nah, hal ini akan berlangsung terus-menerus. Peristiwa bisnis ini tentunya memerlukan pencatatan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat waktu, dan atas dasar kebutuhan tersebut muncullah bidang akuntansi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulik sebenarnya bagaimana proses bisnis itu dimulai. Kita ambil kasus ketika seseorang memulai usaha. Biasanya untuk memulai usaha, seseorang atau sekelompok orang membutuhkan pendanaan yang disebut dengan modal. Modal bisa dalam bentuk aset, uang, peralatan, gedung, dan lain-lain yang bisa diperoleh dengan cara membeli. Ketika modal dan aset sudah terbentuk, maka mulai bekerja atau beroperasi, dan ini akan menimbulkan pengeluaran yang disebut biaya-biaya. Biaya-biaya ini dikeluarkan demi tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi biaya-biaya itu menunjukkan kinerja. Nah, kinerja inilah yang akan dicatat dan dilaporkan sebagai rugi laba periode tersebut. Sementara modal dan aset yang dihasilkan itu akan menghasilkan laporan posisi keuangan. Nah, ketika skala bisnis meningkat, tentunya pendanaan ini memerlukan modal yang lain, modal eksternal yang diperoleh melalui pinjaman yang diperoleh dari kreditur. Nah, modal melalui pinjaman ini akan menambah aset. Sehingga persamaan dasar akuntansi yang persamaan awalnya adalah aset sama dengan ekuitas, ketika kreditur masuk, maka akan bertambah menjadi liabilitas atau utang. Jadi persamaan dasarnya menjadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Dari sini kita lihat bahwa akuntansi itu merupakan pencerminan dari kegiatan usaha atau proses bisnis dari suatu entitas. Nah, kita lihat persamaan dasar akuntansi tersebut, aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Mengapa kewajiban menjadi lebih dulu atau mendahului ekuitas? Itu karena memang ketika pada saat ini dianalogikan entitas dilikuidasi atau dibubarkan, maka yang memperoleh prioritas pertama atas aset adalah kreditur untuk membayar kewajiban dari entitas. Jadi aset ini pertama sekali apabila ada likuidasi, dia akan membayar kewajiban, baru kemudian sisanya akan digunakan untuk investor atau pemilik. Itu penyebab mengapa kewajiban mendahului ekuitas. Nah, kalau kita perhatikan, hasil aset ini adalah hasil dari usaha atau pinjaman atau setoran pemegang saham, sementara kewajiban adalah sumber pendanaan dari kreditur dan ekuitas adalah sumber pendanaan dari pemilik dan hasil operasi usaha. Nah, kalau kita kaitkan dengan debit dan kredit, apa arti debit dan apa arti kredit? Debit itu artinya sebelah kiri dan kredit itu sebelah kanan, persis seperti telapak tangan kita. Maka bisa dikatakan bertambah di sebelah debit, sementara kewajiban dan ekuitas itu bertambah di sebelah kredit. Atau kalau dikaitkan dengan saldo normal, seluruh aset-aset ini normalnya itu bersaldo debit, sementara seluruh kewajiban dan ekuitas itu normalnya di sebelah kredit atau di sisi kanan. Sedangkan debit normalnya di sisi debit atau sebelah sisi kiri. Jadi sebenarnya begitu gampangnya mengingat debit dan kredit. Debit adalah sisi kiri, kredit adalah sisi kanan, yang menunjukkan debit bertambah aset di sebelah debit, sementara bertambah kewajiban dan ekuitas di sebelah kredit. Nah,
aturan pendebitan dan pengkreditan. Mengikuti pola tadi, maka aset itu bertambah di sebelah debit, sementara berkurang ya kebalikannya di sebelah kredit, dan saldo normalnya di sebelah debit. Sementara utang itu bertambah di sebelah kredit, tentunya kalau berkurang dia di sebelah debit dan normalnya di sebelah kredit. Ekuitas dan modal itu bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan normalnya dia bersaldo di sebelah kredit. Nah, bagaimana dengan pendapatan dan biaya? Pendapatan dan biaya itu adalah bagian dari ekuitas. Pendapatan menambah ekuitas, sehingga pendapatan itu searah dengan ekuitas. Kalau ekuitas bertambah di sebelah kredit, pendapatan juga begitu, berkurang juga sama, dan saldo normalnya sama. Sementara biaya itu mengurangi modal atau ekuitas, sehingga segala sesuatunya berlawanan arah dengan ekuitas. Nah, kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah siklus pemrosesan atau proses untuk menghasilkan suatu laporan keuangan. Dari manakah siklus ini dimulai? Kalau kita perhatikan, siklus ini dimulai dari adanya dokumen transaksi. Dokumen transaksi ini mencatat seluruh data transaksi. Kemudian data transaksi yang berupa moneter dicatat transaksinya di jurnal. Jurnal ini kemudian akun-akun yang ada di jurnal akan dilakukan penggolongan di akun buku besar. Ingat, di akun buku besar. Jadi buku besar itu terdiri atas beragam akun. Kemudian saldo-saldo di buku besar ini diiktisarkan menjadi neraca saldo. Setelah itu, saldo-saldo ini dibuat penyesuaian dan apabila diperlukan juga akan dilakukan koreksi. Nah, di mana dilakukan? Dilakukan di jurnal umum. Kemudian setelah diposting, jadi ingat setelah disesuaikan dan koreksi di jurnal, kemudian diposting, baru berikutnya nanti diiktisarkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian nanti disusun laporan keuangan, dilakukan proses penutupan. Kemudian dimulai lagi periode awal. Siklus ini berjalan secara terus-menerus untuk menangkap data transaksi dari proses bisnis. Nah, kita masuk penjurnalan. Jurnal itu apa? Jurnal itu adalah tempat mencatat terjadinya transaksi sesuai dengan saat terjadinya atau historisnya. Nah, apa jenis jurnal? Jenis jurnal ini sesuai dengan jenis transaksi. Kalau dia transaksi penerimaan kas, dicatat di jurnal penerimaan kas. Kalau dia transaksi pengeluaran kas, dicatat di jurnal pengeluaran kas. Transaksi penjualan kredit di jurnal penjualan. Transaksi pembelian kredit dicatat di jurnal pembelian. Dan transaksi penyesuaian, penutup, koreksi, pembalikan, itu seluruhnya dicatat di jurnal umum. Jadi dalam konteks entitas, jurnal umum ini berisi semua transaksi yang bukan keempat transaksi ini. Tapi dalam usaha kecil, mungkin saja seluruh transaksi ini dicatat dalam jurnal umum, bisa saja. Tetapi ketika entitas semakin besar, maka pemisahan akan dilakukan. Nah, kita lihat akun. Akun itu apa? Akun itu adalah tempat mengelompokkan transaksi-transaksi sesuai dengan jenisnya. Jadi, transaksi yang sejenis itu dimasukkan ke dalam akun. Jadi, akun itu adalah tempat mencatat penambahan atau pengurangan serta saldo transaksi sejenis. Nah, bagaimana caranya memindahkan transaksi di jurnal ke akun? Kita perhatikan misalnya ini jurnal umum, ada penjualan kas di debit 8.000, penjualan di kredit 8.000, maka ini kita pindahkan ke akun kas di buku besar di sebelah debit. Karena ini debit maka kita masukkan ke debit, dan kredit itu kita masukkan ke akun penjualan, sehingga nanti seluruh transaksi penjualan itu mengumpul di akun penjualan, sedangkan seluruh transaksi kas itu mengumpul di akun kas. Nah, kita akan membahas tentang penyesuaian. Penyesuaian itu apa sih? Penyesuaian itu diperlukan agar jangan terjadi pergeseran pengakuan atau pencatatan pendapatan dan biaya dari satu periode ke periode lainnya. Ini istilahnya matching cost against revenue. Nah, kalau terjadi pergeseran, tentunya posisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dalam suatu periode pembukuan atau tahun menjadi tidak wajar, sehingga bisa dilaporkan nanti terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini akan berbahaya dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya pendapatan tahun ini dilaporkan terlalu besar, tentunya labanya terlalu besar, bisa saja nanti pajak terlalu besar, atau pembuatan keputusan lainnya jadi tidak tepat. Begitu sebaliknya.
Jadi begitu pentingnya penyesuaian ini agar tidak terjadi pergeseran pendapatan dan biaya. Kita misalkan begini, ini ada suatu garis waktu, kita bagi dua, satu garis waktu 2021 dan satu lagi garis waktu 2022. Nah, di tahun 2021 yang dicatat di situ hanya pendapatan dan biaya tahun 2021 sehingga mencerminkan laba yang wajar di tahun 2021, begitu juga di tahun 2022. Jadi, penyesuaian itu tujuannya agar tidak ada pergeseran dari satu periode ke periode yang lain, sehingga laporan keuangan di satu periode mencerminkan kinerja pada periode tersebut. Nah, apa yang perlu disesuaikan? Karena konteksnya adalah matching cost against revenue, kita berbicara dalam konteks pendapatan. Jadi, konteks biaya-biaya. Jadi, kalau dalam konteks pendapatan, ada pendapatan yang masih harus diterima. Artinya, pendapatan itu sudah terjadi, tapi belum dicatat sebagai pendapatan. Akhirnya apa? Harus dicatat dalam periode tersebut. Itulah penyesuaian, dan pendapatan itu disebut pendapatan akrual. Atau pendapatan-pendapatan yang diterima di muka. Uangnya sudah diterima, tetapi pendapatannya belum seluruhnya menjadi pendapatan kita. Harus kita sesuaikan. Bisa saja pendapatan itu sebenarnya pendapatan periode yang akan datang. Begitu juga biaya-biaya. Ada biaya-biaya yang masih harus dibayar atau terhutang, disebut biaya-biaya akrual. Misalnya biaya listrik. Biaya listriknya sudah kita pakai, bayarnya baru bulan depan. Harus diestimasi karena pemakaiannya bulan ini, maka dia harus menjadi biaya periode ini, bukan biaya di periode yang akan datang, meskipun belum dibayar. Biaya penyusutan juga begitu. Kita membeli aset tetap, terus kemudian dipakai. Nah, pemakaiannya itu harus dicatat sebagai biaya penyusutan periode ini. Begitu juga biaya piutang tak tertagih, biaya-biaya dibayar di muka. Nah, biaya-biaya dibayar di muka ini kita sudah membayar lebih dahulu, padahal biayanya belum terjadi, atau biayanya sudah terjadi. Jadi kita harus bagi berapa biaya periode sekarang dan berapa biaya periode yang akan datang. PTX menerima 15 juta uang muka untuk pengiriman 150 unit barang. Jadi dia diminta mengirimkan 150 unit barang dan sudah dibayarkan 15 juta. Namun apa yang terjadi? Sampai tahun 2021 baru dikirimkan 100 unit barang. 50 unit lagi kapan? Mungkin tahun 2022. Nah, kalau kita perhatikan, mencatat kas 15 juta, penjualan 10 juta. Artinya apa? Pendapatan 15 juta ini sudah diakuinya atau sudah dicatatkan pada tahun 2021. Ya, padahal pendapatan tahun 2021 itu hanya 10 juta. Maka kalau tidak disesuaikan, laba tahun 2021 menjadi terlalu besar. Bagaimana kita menyesuaikan ini? Maka penjualannya harus kita kurangi sehingga nanti dia bukan 15 juta lagi menjadi 10 juta. Berapa harus kita kurangi? Ya, 5 juta. Maka menguranginya karena ini dikredit, kita akan membuat ke debit sebesar 5 juta, penjualan di debit 5 juta. Kemudian 5 juta lagi apa? Ya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu kita akui sebagai hutang karena kita belum mengirim barangnya 50 unit lagi. Jadi dengan demikian, dengan melakukan penyesuaian, kita akan mengakui pendapatan kita menjadi 10 juta, tidak terlalu besar, sehingga laporan keuangan menjadi lebih wajar. Itu contoh melakukan penyesuaian. Nah, penutupan atau closing entry, kenapa ditutup? Untuk apa ditutup? Nah, ini untuk memindahkan kinerja, ya, kinerja satu periode ke laporan posisi keuangan, sehingga akun pendapatan dan biaya hanya akan mencatat transaksi pendapatan dan biaya periode yang akan datang. Jadi dikosongi dulu. Jadi ilustrasinya, misalnya ada ini akun pendapatan, ini akun biaya, ini harus dikosongin dulu supaya tahun depan ember atau akun pendapatan dan biaya-biaya ini bisa diisi dengan kinerja tahun depan, tidak bercampur-campur kinerja tahun 2021 ke periode 2022. Jadi dia hanya mencatat pendapatan pada periode itu dan biaya pada periode itu. Kemana ini dipindah? Nah, dipindahkan ke ember lain, laporan posisi keuangan, ke akun ekuitas, ya, ke akun ekuitas, sehingga nanti setelah dipindah ini jadi kosong, nol, saldonya nol, biaya-biaya saldonya nol, dan berpindah ke laporan posisi keuangan. Itu ya konsepnya. Nah, apa yang ditutup?
Yang ditutup itu biasanya akun-akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan dan biaya di laporan rugi laba, ditutup ke akun-akun real. Akun-akun real dalam konteks ini adalah ke ekuitas, yaitu laba ditahan atau saldo laba. Caranya bagaimana? Namanya juga menutup. Tadi saldo normalnya pendapatan itu di kredit, kita tutup dia, jadi kita pindahkan ke debit. Nah, kreditnya adalah laba ditahan. Kalau biaya-biaya normalnya di debit, karena kita tutup, saldonya kita buat ke sebelah kredit, maka debitnya laba ditahan. Begitu saja. Pembalikan atau reversing. Kapan dilakukan pembalikan? Kalau jurnal penutup tadi dilakukan pada akhir periode, penyesuaian juga dilakukan pada akhir periode, maka penutupan ini agak beda. Ini dilakukan pada awal periode akuntansi. Apakah harus? Tidak ya. Ini tidak wajib dilakukan, opsi. Ya. Apa yang harus dibalik? Nah, yang dibalik itu adalah apa yang ada di penyesuaian tadi. Ada 4 hal yang harus dibalik kalau perusahaan mau melakukannya. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk menjaga konsistensi ya, pencatatan. Biaya-biaya dibayar di muka yang pada saat pembayaran dicatat pada akun biaya, kemudian pendapatan diterima di muka yang pada saat penerimaan dicatat pada akun pendapatan, pendapatan yang masih harus diterima, dan biaya-biaya yang masih harus dibayar. Nah, berikutnya kita berbicara tentang laporan keuangan. Nah, kalau kita perhatikan di PSAK secara umum, laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan yang sering juga disebut neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya yang dihasilkan dari siklus akuntansi adalah laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba, dan ini disebut sebagai laporan keuangan pokok. Sementara ketiga laki ini sering disebut analisis atas laporan keuangan pokok. Biasanya ini tidak dihasilkan dari siklus akuntansi langsung, tetapi merupakan dari laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Demikianlah materi tentang siklus akuntansi dan laporan keuangan. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita lebih baik tentang siklus akuntansi dan pelaporan keuangan.